atau pukul 2 siang. Kamis 22 Mei 2025 adalah fellowship kedua Love BSD 1 dan menjadi fellowship ke-6 Love BSD 1 sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai 23 Mei 2025. Fellowship masih di Rumah Makan Manado, Walekawanwa, Gading Serpong. Pada fellowship kedua di hari Kamis ini, bertugas menjadi worship leader atau pemimpin pujian adalah Sis Susanti. Tapi sebelum itu, fellowship dibuka dengan doa. Kami mau berfellowship bersama, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami juga mau mendengar kesaksian yang luar biasa dari-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk berfellowship di sini ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Di sela-sela memimpin pujian, Sis Susanti bertanya kepada sis-sis yang hadir, apakah ada yang baru pertama kali hadir di Love BSD 1, pimpinan Sis Lovisa Marjuki? Korea, halo Kori. Sis Kori dibawa sama Cimelan ya, Cimelan. Masih Cimelan udah banyak bawa jiwa. Banyak besar di sorga. Amin. Halo, selamat datang. Silakan. Baru di sini bergabung. Baru namanya siapa sis? Diana. Sis Diana. Di depan dia. Halo sis Diana. Dibawa sama siapa sis? Oh sis Sinul. Oke. Selamat bergabung. Tidak lengkap bagi Love bila dalam satu fellowship tidak menyampaikan visi misi. Untuk itu, yang bertugas menyampaikan visi misi Love pada fellowship pukul 14 atau pukul 2 siang Kamis ini disampaikan oleh Sis Lovisa Marjuki. LOX itu singkatan Ladies of the Fellowship. Ya. Visinya transformasi orang biasa menjadi luar biasa dengan kuasa Roh Kudus yang menyatakan kasih dan mempraktekkan kuasa Tuhan dalam setiap kesempatan. Nah, ini adalah sister-sister tadinya yang belum kesini nih, menjadi wanita yang sister yang biasa-biasa aja. Tapi sister begitu sejak masuk di Love BSD 1 menjadi sister-sister yang luar biasa. Ya kan? Menjadi dampak, ya, bukan nampak di IG, nampak di TikTok, nampak di Facebook, tapi menjadi dampak, ya, dampak menjadi berkat untuk banyak orang, ya, dampak untuk di keluarga, ya, di keluarga. Kenapa? Suami bisa bertobat itu harus dari istri. Visinya satu, menolong dan mendukung pelayanan pasangannya di susah, makanya saya susah ngomongnya. Jadi full gospel itu sama ya. Itu para bapak-bapak ya. Kedua, menyadari panggilannya dalam melayani Tuhan di wadah Love ya. Ketiga, menjaga wanita dan keluarga untuk Tuhan Yesus Kristus ya. Terus 4, mengimbau para wanita untuk mengajak pasangannya melayani di gospel ya. Jadi kita sebagai istri harus menolong. Istri kan di firman Tuhan kan sebagai penopang. Namanya penopang itu lebih kuat daripada suami. Ladies and Fellowship ini visinya ya menuntun anak ya, anak, cucu mengenal dan mengasihi Tuhan, serta mengajak bergabung di youth movement. Terus membangun keluarga yang harmonis dan menjadi tiang doa bagi keluarga.
tujuan dan fungsi love ya. 1. Melatih membina para anggota untuk menjadi istri yang tunduk, bukan tanduk ya, tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya dalam Tuhan, taat, mengasihi suami sebagai kepala keluarga dan setia, mendukung kegiatan pelayanan dari suami agar suami dapat berkembang menjadi pria dan pemimpin menjadi pemimpin. Nah, 2, membagikan kesaksian sebagai istri dari seorang anggota yang dapat memotivasi kaum wanita lainnya untuk mendorong suami mereka masuk menjadi anggota Full Gospel Indonesia. Jadi Full Gospel itu ada di seluruh Indonesia, bukan Indonesia ya, seluruh dunia. Ya, Full Gospel itu luar biasa ya. Dia sudah tercantum di pemerintahan. Jadi bukan abal-abal. Ya, orangnya juga yang petinggi-petinggi yang di Full Gospel maupun di Love itu bukan orang abal-abal. Mereka orang-orang yang takut, setia, taat kepada Tuhan. Yang ketiga, membangun hubungan komunikasi yang baik antara istri dan suami guna menata fungsi dan peran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, terus prinsip dasar Love ya. Jadi ini sister-sister ada ya, saya dulu pernah ngajakin orang yang ayo kita ke Love, back to Bible, itu Full Gospel. Tidak ada dikeluar dari jalurnya firman. Mereka semua orang-orang yang militan ya. Jadi ini prinsipnya dasar, dampak buat keluarga, dampak juga buat banyak orang gitu ya. Untuk tujuan Love apa? Untuk memaksimalkan fungsi kaum wanita ya. Kita orang nih dan para istri anggota Full Gospel dalam menopang visi misi Full Gospel yang dijalankan para suami mereka yang merupakan anggota Full Gospel. Saya punya target Love BC 1 dalam tahun ini 300. Support ya, bawa teman-teman ya, karena ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan visa. Saya adalah alatnya Tuhan aja ya. Terima kasih sister, sudah ngerti kan sister? Udah ya? Udah paham ya? Ya, Allah Yesus memberkati. Untuk kesaksian sesuai jadwal Sisweni. Pada saat itu Sisweni menyaksikan pertolongan Tuhan yang sulit dilupakannya. Tuhan begitu baik pada dirinya dan pada rumah tangganya. Tadi pagi saya berdoa. Sebenarnya saya udah berdoa, cuma pas jam 6 suami saya biasa main musik, terus kita mulai nyanyi, cuma Tuhan bilang Tuhan kasih saya lagu berkali-kali ya, berkali-kali Kau menolong. Nanti kelamaan. Soalnya ketika lagu itu dinyanyikan, itu saya selalu mengingat bahwa kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin ya. Jadi ketika saya menyanyikan lagu itu, air mata selalu menangis. Jadi saya merasakan hadirat Tuhan tuh begitu luar biasa ya. Kamu mau gimana ya? Kita memang setelah kita mengalami hutang yang harus kita bayar, bahkan kita harus minus, harus kita ada yang harus kita jual aset-aset, itu memang sakit sekali. Karena kita tahu waktu membangunnya itu susah setengah ya. Tapi saya tahu dari semua yang proses yang Tuhan ini, Tuhan bukakan jalan. Itu dia. Itu benar-benar saudara. Waktu saya didatangin kolektor atau saya didatangi sama orang-orang yang saya nggak kenal, saya bilang begini, Tuhan tolong. Saja, saya bilang, yang lagi begitu pusing bawa orang Israel begitu banyak, itu Tuhan tolong loh. Yang lagi diubah, yang lagi dalam masa kesesakan. Jadi saya membayangkan Musa, itu bagaimana dia berlari dari kejaran bangsa Mesir, itu mau diubah, mau dimatiin si Musanya sampai oleh Musa itu berdoa mengangkat tangan kepada Tuhan dan Tuhan membukakan Laut Merah. Jadi saya bingung, kenapa ya, kok bisa ya, saya punya doa, saya apa kok ditutup gitu ya.
iman saya tetap saya pegang Tuhan. Tuhan tidak tolong saya ataupun Tuhan tolong saya, apapun yang Tuhan mau lakukan kepada saya mau tetap setia. Saya mau tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Saya tetap setia. Benar saudara. Jadi aku sekarang caranya, aku setel pujian dan penyembahan. Jadi setiap pagi setelah selesai doa, aku setel tuh si pujian penyembahan. Mau nyanyi dulu kan, mau gua masak, mau apa kedengaran aja tuh pujian dan penyembahan. Pokoknya aku mengundang hadirat Tuhan, intinya gitu. Jadi sister semua ya, ketika kita sedang mengalami apapun, udah setel aja pujian dan penyembahan. Itu dengan sendirinya sister itu akan bangkit loh, imannya, rohaninya itu akan bangkit. Serius, itu akan ada perubahan di antara kita. Amin. Dan Tuhan akan berkarya di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Ya, tetap semangat sister semua. Tuhan Yesus memberkati. Seperti sudah diketahui, menjadi keunggulan di Fellowship Love, di antaranya adalah kesaksian. Itu sebabnya, dirasa tidak cukup kalau hanya satu orang yang bersaksi. Kesaksian berikutnya, Sis Kezia. Jadi saya mau bersaksi bahwa ini adalah hidup yang kedua. Kenapa saya bilang hidup yang kedua ya? Waktu 2016 akhir itu ya, saya sebenarnya sakit sebelah kiri ini ya. Saya baru sadar Bapak Gembalaku datang sama Ibu Gembala sama beberapa pendoa. Bu, Ibu ini sebenarnya bukan sakit pendarahan aja, tapi masih ada kosak gelap yang mengikuti ibu, katanya. Terus saya bilang, iya. Bapak saya kan kalau orang bahasa keren kan biokongnya, kepala kelenteng gitu, dukun. Nah, itu udah gak Pak, Bapak Gembalaku doain, pentingin hati semua. Terus udah itu kan saya dokternya bilang, Ibu, habis ini besok pagi Ibu udah boleh pulang, jangan sampai tunda-tunda. Jadi sudah 98 pulang katanya. Dan Ibu harus bersaksi untuk menolong setiap wanita yang suka makan yang gak bener. Nah, jadi sekarang Tuhan kasih saya pelayanan ya teman-teman yang kena miom, kista. Nah, otomatis kayak gitu kan saya harus belajar juga tentang kesehatan kan. Kalau enggak kan nggak bisa kita nasihati mereka, kasih firman gitu kan. Jadi ya mau tidak mau saya juga belajar bagaimana itu makanan herbal, bagaimana itu obat kimia, bagaimana semua. Ya Tuhan kasih kemampuan saya padahal ya sekolah saya pas bisa, pas lulus gitu. Ya. Jadi Tuhan itu ajaib. Jadi sister-sister jangan, kita semua punya masalah. Kalau kita nggak punya masalah berarti kita sudah mati. Begitu. Ya. Terima kasih semuanya. Firman Tuhan disampaikan oleh Sis Olive, bertolak dari kitab 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, firman Tuhan katakan dari landasan firman Tuhan di sini bahwa ketika kita bertumbuh, hendaknya kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam apa? Pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang tidak boleh terlepas dalam kehidupan kita, bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang percaya itu adalah tentunya tidak hanya cukup kita menjadi orang yang percaya. Sekalipun manusia merancangkan yang jahat atas kehidupannya, karena istri Potifar kan memfitnah dia, dia tetap ikut proses. Dia tidak bertanya, Tuhan kenapa saya harus lewati ini? Kenapa Tuhan saya harus ada di dalam posisi enggak? Tapi lihat perjalanan Yusuf ketika dia ada di penjara pun atas perkenanan Tuhan, kepala penjara mempercayakan dia apa? Tanggung jawab untuk apa? Mengurus orang-orang yang ada dalam penjara. Kalau dipikir mustahil dia mau jadi pemimpin ya.
untuk ada di Mesir. Tetapi ternyata proses yang dia lewati itu di sini menjadi kepercayaan. Di penjara dia menjadi orang kepercayaan. Ternyata itu adalah bagian Tuhan untuk membawa dia menjadi pemimpin. Tetapi dia tidak mengerti. Tapi ini bagian dari proses untuk sampai kepada penggenapan janji Tuhan. Memang dalam proses ini kita seringkali mengalami tersakitan. Kita seringkali mengalami yang namanya kekecewaan. Karena ini Tuhan lagi bentuk hidup kita supaya kita menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan. Jadi ketika masanya Tuhan mengangkat sister-sister dalam penggenapan janji Tuhan, kita tidak berkata begini, itu karena saya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi kita mustahil, tetapi Tuhan itu, dia itu pembuat mujizat. Segala sesuatu dia dapat kerjakan seketika ataupun harus melewati proses, ikut saja. Ikut saja prosesnya Tuhan. Nanti pada waktunya membuat kita terkagum-kagum betapa dahsyat Tuhanku itu. Ini menjadi buah kesaksian hidup saya dan sister-sister. Kemana kita melangkah, kita dapat berkata, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Puji Tuhan, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Doa penutup dinaikkan oleh Sis Christina Roslina Ketua Love Banten. Tapi sebelum makan, seperti pada pertemuan Love BSD 1 dari tanggal 21 Mei sampai 23 Mei ini tidak lepas dari deklarasi Yel Yel Love BSD 1. Bistro itu Love BSD 1. Love BSD 1. Bistro itu. Sister-sister yang terbahagia dan